Itu apa namanya? Aku teriak sekenceng-kencengnya. Abis itu aku ke kamar manajer aku ketok manajer aku. Aku bilang aku nggak mau tahu, aku mau tidur sama manajer aku gitu kan. Aku mintalah extra bed buat di kamar manajerku karena harus pisah tidurnya. Gak bisa kata hotelnya karena udah full. Memang udah nggak ada sama sekali gitu kan. Aduh. Terus manajerku bilang, terus gimana dong ini artis saya nih nggak bisa tidur di kamar itu karena begini. Akhirnya si yang jaga hotel itu diem, nyamperin ke beberapa teman-temannya, balik lagi ke aku, kasih extra bed, minta maaf. Terus dia bilang, dikosongin aja kamarnya, nanti kita refund ke IO-nya. Oke. Tidurlah aku di manajerku kan. Pemain bass aku itu asli orang situ, sekitar situ. Orang tuanya tinggal dari kecil di situ sampai temen aku ini udah besar, dia masih di situ. Kira aku cerita lah, semalam kita tidur di hotel ini. Terus aku kasih pengalaman begini, kasih kronologisnya. Aku, iya. Terus ibunya bilang memang hotel itu terkenal banget. Jarang mau ada orang yang tidurin, ada yang nginep di situ karena salah satu kamarnya itu pernah ada cewek bunuh diri. Oke. Di situ kronologinya dibuatnya bunuh diri, ternyata padahal dibunuh di situ, di kamar yang ternyata aku tidurin. Yang biasanya kamar itu nggak pernah dibuka buat umum. Jadi biasanya memang itu kamar itu selalu nggak disewain. Kamar itu selalu ditutup gitu. Tapi karena malam itu full, semuanya di situ, pengisi acara dan IO, jadi mau nggak mau kamar itu dibuka dan aku yang kebagian di situ. Kok nggak ada yang ngingetin ya? Kayaknya mungkin dia mikirnya orang biasa lah, maksudnya orang-orang yang nggak sensitif kayak aku, jadi diganggu juga paling cuma rasanya nggak enak atau apa. Karena kebetulan aku ini indigo, jadi aku lihatnya bener-bener nyata. Kayak gimana Kak sosoknya saat itu? Perempuan, rambutnya kayak ikal tapi bukan ikal ya. Kalau jungkir balik berarti rambutnya ke bawah-bawah. Iya, kayak rambutnya tuh kayak kusut gitu. Di film ya, Bo? Continuity ya? Iya, basah gitu, kayak basah darah gitu. Tapi mukanya nggak jelas yang, maksudnya dia udah nggak berbentuk kayak manusia gitu loh, yang masih berarti matanya ini jelas. jin apa setan jatuhnya? Sebenarnya setan, jadi dia menyerupai yang meninggal. Iya, karena kalau yang meninggal kan udah nggak ada. Iya. Kamar itu disakralin, akhirnya yang harusnya nggak ada jadi ada. Ya, nah kadang-kadang itu juga tuh ya, karena disakral-sakralin, kasih itu segala macam, kedupaan apa, jadi ada kan. Coba kalau di welcome biasa aja, cendela-cendela dibukain gitu kan. Iya, sebenarnya kalau dipakainya normal, nggak dibuat jadi sesuatu yang ini jangan nih karena pernah ada ini, mungkin itu akan biasa aja gitu loh, karena dia disakralin kan, mungkin gitu. Kita nggak pernah tahu tuh. Nah, aku pengen tanya nih, kenapa sih mau memerankan karakter di Lost Man Melati? Jangan aku Kamu nanya ke Alex mulu, perasaan ini mau nanya. Ayo jelasin lagi. Apa nih, aku kebetulan mampir di salah satu episode di series Lost Man Melati as Gira. Gira ini seorang perempuan yang bertugas di Departemen Sosial Perlindungan Anak, which is tugasnya ya mencari anak-anak yang neglected, abandoned, yang terlantar dari orang tuanya. Ini akan ada hubungannya, episode yang saya main ini akan ada hubungannya untuk mengusung tema Wewe Gombel. Nah, ini mitos hantu Indonesia ya, yang sangat populer. Menurut aku yang apa ya, kalau kita malam-malam itu anak-anak kan nggak boleh main di luar, ayo cepat pulang gitu, karena ntar ada Wewe Gombel. Nah, ini akan mengangkat tema itu, which is menarik banget ya. Gak usah bawa asisten lagi ya. Kalau itu tetap ya. Itu nggak bisa. Tapi aku ada pertanyaan nih, ini kan tadinya film di Maret kan, terus kemudian sekarang jadi series. Sebenarnya nyambung atau enggak sih ceritanya? Nyambung. Oh nyambung. Karena waktu film kan agak gantung ya. Iya. Sekarang gantung lagi nggak nih? Gantung lagi. Oh gantung lagi, suka banget ya yang gantung lagi ini ya. Berarti ada next series lagi dong? Insya Allah bisa. Wah, gitu. Tapi nonton dulu guys, yang pertamanya lagi tayang nih di Catch Play Plus ya. Ya, harus nonton karena dilihat dari ini serem banget ya. Seru dan serem banget ya, dan menurut aku sih beda sama horor-horor lain ya. Asik. Amin. Makasih. Nonton ya. Oke, mungkin dari terakhir dari kakak-kakak ini, kenapa kita harus menonton series Lost Man Melati?
You go first. Apa ya? Ini salah satu genre horor yang menurut aku lumayan menarik sih untuk ditonton karena nggak beda dengan horor-horor lainnya yang lebih ke jump scare dan ini ada ceritanya gitu, ada sebuah cerita dan apa ya? That spooky vibe itu benar-benar didukung sekali dengan departemen seluruh art, design, kostum. Jadi ketika kita masuk ke cerita ini udah pasti kita masuk di dunia entah berantah, di dunia pergaiban dan akan sedap dipandang mata. Pokoknya enjoy the ride. Oh iya. Nontonnya sendiri apa berdua nih? Nontonnya sendiri apa berdua nih? Sekampung juga Nonton boleh. kalau bisa jangan sendiri. Kan satunya kan ini satu layar, nggak boleh sendiri ya berarti. Jangan. Oke. Harus ajak temen ya. Harus ajak teman kanan kiri lah, jangan kosong lah. Oke. Kalau dari Kak Alex mungkin, Madam. Kalau dari saya, mungkin ini bukan sajian horor aja, ini supernatural fantasy, ya kan. Terus kita juga tidak mengandalkan jump scare, karena kita nggak mau berkompet dengan horor-horor yang ada di Indonesia yang mengandalkan jump scare gitu. Di sini ceritanya dibikin semua karakter, semua tokoh yang ada di Lost Man Melati mempunyai cerita yang sangat menarik dan terjadi tahun 1900 sampai 1997, ya kan. Terus dengan cerita yang back and forward gitu. Jadi orang disajikan dengan tontonan yang tidak dari zaman dulu ke zaman sekarang. Jadi ini agak sedikit dipontang-panting lah. Gitu. Sakit kepala nih dengernya. Tapi seru. Oke, thank you ya Kak ya, by the way. Terima kasih. Oke.